Apa kabar sahabat semuanya? Saya ucapkan kembali di Inspirasi Berkebun Kelapa Sawit ya. Seperti biasa sahabat petani kelapa sawit semuanya, kita akan mereview kebun sawit yang kurang perawatan dan sistemnya pun kurang baik ini. Maksudnya sistem perencanaannya itu kurang memadai ya. Karena apa? Karena ini ada pokok sawit yang tinggi, sebelahnya lagi disusul dengan pokok sawit yang baru ditanam ya. Terus semuanya pun dari sawit yang tinggi dan juga sawit yang sawit yang baru ditanam atau sawit susulan, semuanya pertumbuhannya pun kurang maksimal ya. Semuanya bisa dikatakan ini berpenyakitan ya, kurang sehat. Artinya apa? Karena dari sistem perawatan pun tidak cukup maksimal, jadi semuanya rusak nih. Ini salah satu contoh kebun sawit yang rusak ini dan salah penerapan. Bisa kita lihat langsung ya, ini sawit tinggi. Ini sawit tinggi yang masih dipanen ya. Ini masih dipanen, ini masih berproduksi ini. Nah, ini sawit yang tinggi masih dipanen dan juga masih diambil hasilnya. Sedangkan ini yang sawit sulaman ya, artinya sawit yang baru ditanam, rencananya sebagai pengganti sawit yang tua. Cuman sampai saat ini masih dipelihara semuanya, dari sawit yang tua, dari yang muda pun semuanya dipelihara. Sebenarnya cara seperti ini kurang benar ya, kurang benar cara-cara seperti ini. Hasilnya ya seperti ini, sawit yang tinggi tidak terawat, sawit yang baru ditanam atau sawit yang muda yang disusul ini juga tidak terawat. Jadi sama-sama nggak terawat, jadi semakin rugi, semakin tidak ada hasilnya. Nah, semakin tidak ada hasilnya. Seharusnya kalau memang diganti dengan tanaman yang baru, seharusnya ini yang tua ini udah dimusnahkan, ini udah dibunuh nih, seharusnya udah dimusnahkan, udah dimatiin semuanya. Dan juga terlihat sekali ya, terlihat sekali bahwa di sini zat asamnya sangat tinggi sekali zat asam tanahnya. Dan juga dari segi daun kelapa sawit itu terlihat sekali kekurangan unsur hara magnesium. Jadi percuma saja seperti ini kalau dipupuk dengan pupuk apa aja, mungkin pupuk NPK, itu akan percuma, karena sebenarnya ini kekurangan unsur hara magnesium yang sangat tinggi ya. Ini bisa dibilang kalau kebun seperti ini kebun sawit hancur ini ya. Nah, yang tinggi ini masih diambil hasilnya, masih dipanen juga. Sedangkan yang tanaman baru keadaannya seperti itu. Seperti ini keadaan tanaman yang baru ya. Jadi sama-sama sebenarnya tidak menghasilkan ini. Kalau dibiarkan seperti ini terus ya semakin rugi petani ini. Seharusnya ada yang dikalahkan salah satu ya. Ada yang dikalahkan salah satunya ya. Kalau memang niatnya mau dipelihara yang tanaman baru ini, yang tanaman masih muda atau tanaman susulan ini, seharusnya yang pohon pokok-pokok tinggi ini udah dimusnahkan, udah dimatikan. Terlihat sekali kalau di lahan sini, lahan area sini, ini kekurangan unsur hara magnesium dari segi daunnya ya. Dari segi daunnya terlihat kekurangan unsur hara magnesium. Nah, itu bisa kita lihat bahwa warna daunnya itu kuningnya kuning cerah. Nah, ini bukan kekurangan urea ya, bukan kekurangan urea ataupun bukan kekurangan kalium atau KCl, bukan. Ini kekurangan magnesium. Jadi yang kalau memang mau dirawat, ini yang perlu dipulihkan adalah kondisi keadaan tanah. Kondisi keadaan tanah harus diberikan pupuk dengan kandungan magnesium seperti dolomit ataupun kisrit. Cuman kalau untuk sawit yang sedang rusak parah seperti ini, kalau untuk tanah yang kekurangan unsur hara magnesium secara berlebihan, harusnya kisrit memang yang paling tepat untuk keadaan tanah seperti ini adalah kisrit ya.
banyak sekali sebenarnya, banyak sekali petani kelapa sawit di Indonesia ini. Petani kelapa sawit di Indonesia sangat banyak sekali, cuman ya masih banyak juga yang kurang memahami, kurang mengerti dengan cara budidaya kelapa sawit. Itu masih banyak sebenarnya. Bukan di sini saya itu menggurui atau mau sok tahu atau gimana ya. Kalau dari sahabat-sahabat semua yang sudah memahami, yang sudah mengerti dengan cara budidaya kelapa sawit secara benar, ya itu syukur. Tetapi banyak juga dari petani kelapa sawit di kalangan semua daerah itu banyak yang belum mengetahui tentang cara budidaya kelapa sawit secara benar, itu masih banyak juga. Jadi di sini saya hanya berbagi ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan juga berbagi secara tata cara budidaya kelapa sawit di sini ya. Jadi ini salah satu contoh cara yang kurang benar ya. Cara yang kurang benar untuk budidaya sawit itu kurang benar. Tidak bisa digabung-gabung seperti ini ya. Bertanam kelapa sawit itu tidak bisa digabung-gabung seperti ini. Kalau memang disulam ya yang tinggi ini harus dimusnahkan. Kalau digabung-gabung seperti ini jadinya saling berebut unsur hara ini. Saling berebut unsur hara. Jadi kebutuhan unsur hara pun tidak akan terpenuhi ya. Dari pokok yang kecil ini pun tidak akan terpenuhi, dari pokok yang tinggi pun tidak akan terpenuhi, sama-sama tidak akan terpenuhi, maka akan sama-sama kekurangan unsur hara. Sama-sama kekurangan unsur hara maka tidak akan maksimal, maka tidak akan bagus kebun sawit kalau seperti ini. Kalau lahannya ini cukup lumayan bersih sebenarnya. Untuk lahan sendiri lumayan bersih ini. Jadi tidak ada gulma yang terlalu bersemak nian, tidak ada gulma yang terlalu tingginya, itu enggak ada. Sebenarnya pas, kalau untuk gulmanya ini sudah pas sebenarnya. Jadi hanya rerumputan pendek yang banyak ya. Rerumputan pendek. Nah, kalau untuk gulma sebenarnya ini bagus ini. Hanya rerumputan pendek, tidak ada gulma-gulma, semak yang tinggi enggak ada ya. Cuman kalau lahannya bersih, kebutuhan unsur hara tidak terpenuhi, ya sama aja, maka tidak akan maksimal. Untuk pokok kelapa sawit itu tidak akan maksimal ya. Bersih tapi unsur haranya tidak terpenuhi, atau lahan bersih tapi tidak pernah dipupuk, itu sama aja bohong gitu. Jadi kalau lahan bersih terus sistem pemupukan itu terjamin dan perawatan untuk unsur hara terpenuhi, maka akan maksimal ya. Kalau seperti ini caranya itu tidak akan maksimal, apapun tidak akan maksimal kalau seperti ini. Nah, ini dari segi daun terlihat sekali kekurangan unsur hara magnesium ya. Seperti ini contohnya. Nah, ini kekurangan unsur hara magnesium ini. Oke sahabat semuanya, cukup sekian, sampai bertemu di video selanjutnya, semoga bermanfaat.